Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kimia Fata, belajar kimia bersama Ahmad Fata. Kali ini kita akan belajar bersama materi tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas atau KP, yang mana materi ini masuk dalam pembahasan materi kimia kelas 11 SMA. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan hasil reaksi. Adapun tujuan pembelajaran atau tujuan belajar kita hari ini adalah untuk menentukan komposisi zat dalam keadaan setimbang, derajat disosiasi, tetapan kesetimbangan, KC maupun KP, dan hubungan KC dengan KP. Materi dapat diakses di blog saya, kimiafata.blogspot.com. Kita langsung masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, coba kita bayangkan sebuah balon yang kita tiup. Seandainya balon tersebut kita tekan, tentu kita akan merasakan adanya tekanan udara yang ada di dalam balon tersebut. Seandainya udara dalam balon tersebut tidak hanya satu macam, misalkan di dalamnya ada gas H2O atau uap air, ada gas oksigen, dan juga ada gas karbon dioksida, tentu tekanan udara dalam balon itu merupakan hasil penggabungan atau penjumlahan tekanannya tekanannya uap air, tekanannya gas oksigen, serta tekanannya karbon dioksida. Nah, tekanan udara dalam balon yang kita rasakan itulah yang disebut sebagai tekanan total. Sedangkan tekanannya uap air, tekanannya gas karbon dioksida, dan tekanannya gas oksigen yang penggabungannya itu menghasilkan tekanan total, itulah yang disebut sebagai tekanan parsial. Semoga bisa dipahami. Silakan skip saja videonya atau stop jika penjelasan saya ada yang masih belum jelas. Kita langsung membahas sebuah soal. Sudah saya siapkan sebuah soal sebagai berikut. Di dalam ruang 2 liter terdapat 5 mol gas amonia atau NH3 yang terurai sesuai reaksi 2NH3 teruraikan gas nitrogen atau N2 dan gas hidrogen. 2NH3 terurai menjadi 1N2 plus 3H2. Jangan lupa kita pastikan ketika kita menyelesaikan soal-soal perhitungan kimia, kita pastikan reaksinya itu adalah sudah setara. Kemudian jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol NH3, tentukanlah yang pertama derajat disosiasi atau alfa, kemudian yang berikutnya KC atau tetapan kesetimbangan konsentrasi, yang berikutnya adalah KP atau tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas jika tekanan totalnya adalah sebesar 2 atmosfer. Baik, dari soal ini beberapa data yang kita bisa ambil, bisa kita peroleh adalah yang pertama, volume ruang itu adalah 2 liter. Nanti ini bisa kita gunakan untuk menghitung molaritas atau konsentrasi. Yang berikutnya kita gunakan untuk menghitung KC. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah mol amonia mula-mula adalah 5 mol. Mula-mula ini adalah saat reaksi penguraian belum terjadi. Ada 5 mol. Jika kita lihat selanjutnya diceritakan bahwa pada saat setimbang jumlah mol amonianya ada 2 mol, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jumlah mol amonia yang bereaksi itu adalah dari mula-mula dikurangi sisa 5 dikurangi 2 atau sebanyak 3 mol. Oke. Dalam menyelesaikan soal-soal kesetimbangan, terkadang kita perlu untuk membuat tabel mula-mula reaksi setimbang. Kita buat terlebih dahulu tabel mula-mula reaksi dan setimbang. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula NH3-nya adalah 5 mol. Pada saat reaksi penguraian belum terjadi, tentu jumlah mol N2 atau nitrogen serta hidrogennya tentu belum ada ya. Kemudian menurut soal, pada saat setimbang, jumlah mol amonianya adalah 2 mol. Mula-mula 5 mol, pada saat setimbang, itu tinggal 2 mol. Tentu, jumlah mol NH3 atau amonia yang bereaksi
kita bisa menghitungnya dari 5 dikurangi 2, berarti ini sama dengan 3 mol. Nah, 3 mol amonia yang bereaksi ini yang bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah mol gas nitrogen serta gas hidrogen yang bereaksi. Caranya adalah menggunakan perbandingan koefisien reaksi. Saya contohkan untuk menghitung molnya gas nitrogen. Ya. Mol gas nitrogen dihitung menggunakan perbandingan koefisien reaksi, maka sama dengan koefisien reaksi yang ditanya siapa? Nitrogen dibagi koefisien reaksi dari gas atau dari zat yang diketahui jumlah molnya, berarti NH3 ya, amonia. NH3 dikali mol zat yang diketahui yaitu molnya NH3. Berarti sama dengan koefisien reaksinya nitrogen adalah 1 ya, tidak ada angkanya, berarti 1 per koefisien reaksinya NH3 adalah berapa? 2 ya. 2 berarti 2 kali molnya NH3 adalah berapa? 3 mol nih ya. 3 mol. 3 mol. Nah, berarti sama dengan setengah kali 3 sama dengan 1,5 mol. Nah, kita masukkan ke jumlah mol nitrogen yang bereaksi 1,5 mol. Ya, silahkan jika masih belum jelas pembahasan mengenai perbandingan koefisien reaksi, dapat kalian skip untuk diulangi kembali. Dengan cara yang sama, jumlah mol gas hidrogen yang dihasilkan tentu sama dengan 3/2 ya, 3/2 dikali 3 mol. 3/2 adalah 1,5. 1,5 kali 3 adalah sama dengan 4,5 mol. Sehingga pada saat setimbang tentu komposisi gasnya ada. Yang pertama NH3 itu 2 mol dari soal ya. Kemudian gas nitrogen semula tidak ada, kemudian dihasilkan 1,5 mol. Sehingga pada saat setimbang tentu akan ada 1,5 mol. Gas hidrogennya semula tidak ada, kemudian terbentuk 4,5 mol, berarti 4,5 mol. Karena pada soal nomor B itu ditanyakan Kc, maka sekalian saya tentukan konsentrasinya ya. Ingat volume ruang. Volume ruang itu tadi adalah 2 liter. Dan ingat molaritas itu rumusnya adalah mol per liter. Sekalian saya cari konsentrasinya, molaritasnya, berarti ini sama dengan mol per liter. 2 mol per volumenya adalah 2 liter, berarti sama dengan 1 molar. Kemudian untuk gas nitrogennya berarti 1,5 mol per 2 liter, berapa? 0,75 molar. Sedangkan untuk hidrogennya berarti 4,5 mol per 2 liter, berarti sama dengan 2,25 molar. Selanjutnya kita langsung menjawab pertanyaan yang pertama, derajat disosiasi atau alfa. Ingat, alfa adalah sama dengan mol yang terurai atau yang bereaksi dibagi dengan mol semula atau mula-mula. Nah, berarti sekarang kita lihat pada NH3-nya, mol yang bereaksi adalah 3 mol ya. Mol yang terurai atau yang bereaksi adalah 3 mol. Kita masukkan berarti 3 mol per mol mula-mulanya adalah 5 mol. Berarti sama dengan 3/5. Berapa? 0,6 alfanya, atau jika dirubah dalam persentase sama dengan 60%. Baik, yang berikutnya adalah menghitung tetapan keseimbangan konsentrasi atau Kc-nya. Saya di lembar baru aja ya.
Kc. Persamaan reaksinya saya tulis kembali. 2 NH3 gas semua masuk ke rumus Kc ya. Kc sama dengan konsentrasi hasil dipangkatkan koef, konsentrasi gas nitrogen pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi gas hidrogen dipangkatkan koefisiennya 3 dibagi konsentrasi NH3 dipangkatkan koefisiennya yaitu 2. Sekarang kita masukkan harganya. Yang pertama untuk konsentrasi nitrogennya tadi adalah berapa? 0,75 molar ya. 0,75 molar. 0,75 molar kali untuk hidrogennya adalah 2,25 molar. 2,25 molar pangkat 3 per untuk NH3 nya adalah 1 molar. NH3 nya adalah 1 molar pangkat 2. Ini hasilnya adalah 8,54 ya, 8,54. Yang selanjutnya mencari tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas atau Kp ya. Ini reaksinya saya tulis kembali. Juga komposisi jumlah mol pada saat setimbang, yaitu amonianya 2 mol, nitrogennya 1,5 mol, dan H2-nya 4,5 mol. Jika kita hitung, maka mol totalnya, ini ya, mol total adalah sama dengan 1,5 ditambah 4,5 itu adalah 6. 6 ditambah 2 berarti totalnya adalah 8 mol. Nah, karena kita hendak menghitung tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas atau Kp, maka kita perlu menghitung berapa tekanan parsialnya ya. Saya tulis di bawahnya aja, P parsial. Pertama untuk NH3. Mencari tekanan parsialnya NH3 berarti sama dengan molnya NH3 yaitu 2 mol dibagi dengan mol total yaitu 8 mol. 8 mol dikali tekanan total yaitu 2 atmosfer. Tekanan totalnya adalah 2 atmosfer. Berarti sama dengan 2 kali 2 4, 4 per 8 berarti sama dengan 0,5 atmosfer. Sekarang untuk N2, untuk nitrogen berarti dengan cara yang sama, 1,5 mol per 8 mol kali 2 atmosfer berarti 0,375 atmosfer ya. Kemudian untuk H2 nya berarti untuk H2 nya 4,5 mol per 8 mol kali 2 atmosfer. Ini adalah sisanya. Ini adalah sama dengan 1,125 atmosfer. Nah, ini tekanan parsialnya sudah kita hitung. Sekarang kita masukkan ke rumus Kp. Kp sama dengan berarti tekanan parsial hasil reaksi Pn2 dipangkatkan koefisiennya yaitu 1 kali P H2 dipangkatkan koefisiennya yaitu 3 dibagi reaksi yaitu NH3P. NH3 dipangkatkan koefisiennya yaitu 2 sama dengan 0,375 atmosfer kali 1,125 atmosfer dipangkat
dipangkat 3 per 0,5 atmosfer dipangkat 2. Hasilnya adalah Kp sama dengan 2,136. Silahkan di skip saja videonya jika ada bagian yang belum bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar. Demikian pembahasan kita mengenai tetapan keseimbangan tekanan parsial gas. Untuk hubungannya dengan Kc mungkin akan saya jelaskan pada video yang lain. Dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.